Ya, halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini tentang integral IPA 3. Ide dasarnya sih seperti di fungsi satu peubah, fungsi 2 peubah, yang kita partisinya itu hanya melihat di domainnya ya. Kalau satu peubah kan interval, jadi kita potong jadi bentuk-bentuk panjang interval yang kecil-kecil. Lalu kalau di dua peubah, wilayahnya jadikan yang di dimensi 2 ya. Kita potong-potong menjadi luas-luas yang kecil. Artinya kalau di fungsinya 3 peubah, berarti domainnya itu ada di wilayah dimensi 3. Domainnya doang loh. Kalau kita mau gambar fungsinya, tentu kita perlu tambahan satu dimensi, dimensi 4, yang tidak bisa kita gambar. Ya, setidaknya domainnya kita bisa gambar. Misalnya domain G-nya seperti di kanan ini. Berarti kalau kita potong-potong nanti yang kita potong X, Y, dan Z sekaligus gitu ya. Dan kita mendapatkan bentuk volume per partisinya. Jadi nanti kita akan potong volume ini, partisinya menjadi kecil-kecil dengan sebanyak mungkin nanti partisinya. Sehingga mengcover semua benda ini dengan baik gitu ya. Jadi N-nya nanti diperbanyak sampai tak hingga. Nah, tentunya sifat kelinearan dan lain-lain itu masih berlaku juga di integral IPA 3 ini. Ya, seperti penjumlahannya bisa dipisah, konstantannya boleh keluar dari integral. Kalau G-nya dipisah menjadi wilayah G1, G2 itu juga masih berlaku. Nah, lalu untuk urutan integral, eh, kalau di dA kan hanya dx dy atau dy dx. Kalau di volume itu ada 6 cara penulisan. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nah, kalau misalnya kita bekerja di suatu balok G seperti ini, yang masing-masing itu dibatasi oleh konstanta seperti ini, maka integralnya salah satu contohnya bisa ditulis seperti ini ya. Ya, kalau fungsinya ini kontinu, maka nilainya akan sama saja dengan nilai-nilai dengan urutan yang lain ya, misalnya dx, dy, dz, ya, yang ada di sini semua. Oke, tentu batas intervalnya nanti mengikuti sesuai dengan kepunyaannya masing-masing. Jadi misalkan yang ini kita mau hitung, berarti Z yang ini kan berada di antara min 1 sampai 2, Y itu dari 0 sampai 3, X itu dari 0 sampai 1. Nah, di sini kalau kita mau menghitung, selalu kita mulai dari integral yang dalam dulu. Ya, integral yang dalam dulu dapat bentuk seperti ini, nanti integral yang luarnya itu berarti yang di tengah dulu, gitu ya, di tengah dulu, lalu integral yang terakhir gitu. Ya, jadi selalu mulai dari yang di dalam, lalu ke tengah, lalu ke luar. Sama seperti di integral lipat 2 ya, kita mulai dari dalam dulu. Oke. Nah, kalau tadi G-nya dalam bentuk balok, kalau G-nya itu tidak dalam bentuk balok, itu masih bisa kita bicarakan. Ya, paling tidak kita mulai dari bentuk-bentuk yang bagus dulu ya. Misalnya XY-nya sederhana. Ya, sederhana XY. Jadi XY itu sudah diatur oleh suatu wilayah R seperti ini. Lalu Z-nya itu dibatasi di permukaan G1 sampai permukaan G2 seperti ini. Jadi integralnya untuk partisi dv-nya Z-nya kita bawa dari G1 sampai G2, lalu dz-nya dikali dengan dA. Nanti dA ini boleh dx dy atau di dx, tergantung R-nya mau ditulis seperti apa. Nanti ya, untuk R ini mau partisinya kayak gini atau kayak gini, terserah. Nah, kalau kita pandang yang di dalam bracket ini sebagai fungsi, kita lihat hasil integral dari Z ini nanti ya tidak ada Z-nya lagi kan, hanya dalam X dan Y. Berarti kita bisa tulis yang dalam itu menjadi fungsi fxy seperti ini. Dengan kata lain, ini akan menjadi integral dari f kapital xy. Ya, yang artinya ini bisa kalian kerjakan dengan teknik yang kalian ketahui untuk integral lipat 2. Oke. Contohnya misalnya ini. Jadi wilayah R untuk xy-nya sudah diam dalam bentuk segitiga seperti ini.
Ya, bisa kalian lakukan partisi seperti di DXDY waktu itu, ya. DXDY seperti ini. Jadi X-nya dari 0 sampai Y, Y-nya dari 0 sampai 1. Ya, atau kalian juga boleh buat partisi yang kayak gini. Terserah. Oke. Nah, untuk G-nya sendiri, X-nya tentu berada di R, seluruh X-nya itu wilayah dari R, dan pasangan Z-nya itu dari 0 sampai ke kurva yang atasnya ini adalah akar 1 min Y kuadrat. Oke, jadi integral ini kalau kita buka, Z-nya dari 0 sampai akar 1 min Y kuadrat, lalu X-nya kita tahu dari 0 sampai Y, Y-nya dari 0 sampai 1. Oke. Ya, ingat di sini semua bagian dalam ini bergantung terhadap Y ya. Jadi hati-hati ini urutannya jangan sampai ada misalnya kayak ini integral 0 akar 1 min Y kuadrat, lalu yang di depannya jadi 0Y 01 gitu. Itu nggak boleh. Oke, itu hati-hati. Nah, ini tinggal kalian hitung saja seperti biasa. Jadi integral bagian dalam dulu, lalu ke tengah, lalu ke luar. Gitu ya. Nah, bentuk-bentuk lainnya misalnya yang seperti ini, kalau XZ-nya sudah yang sederhana, ya diatur oleh R, Y-nya diatur oleh permukaan. Lalu yang ini kalau X-nya yang diatur oleh permukaan ya. YZ-nya sudah di wilayah R seperti ini. Oke. Nah, untuk sistem koordinat tentu kita ingat bahwa integral lipat 2 itu tidak bisa hanya dari Kartesius saja. Kita perlu memanfaatkan integral uh, dalam koordinat polar juga untuk beberapa jenis integral. Ya. Lalu untuk di integral lipat 3 kita punya tambahan selain Kartesius itu adalah koordinat tabung dan koordinat bola nantinya. Ya, untuk ilustrasinya yang sebelah kiri ini tabung, yang sebelah kanan ini bola. Lalu untuk koordinat tabung, penjelasan ininya, ini hanya X, Y itu kita ubah menjadi koordinat polar saja. Cukup di X, Y-nya saja, sedangkan sumbu Z ini akan kita biarkan bekerja seperti biasa. Oke. Jadi untuk mengubahnya hanya X sama dengan R cos theta, Y R sin theta, R kuadratnya bentuk Pitagoras, dan tan theta-nya Y per X. Gitu. Tergantung posisi Y dan X-nya di mana ya. Kalian perlu lihat kuadrannya dari bidang X, Y. Nah, untuk integralnya, berarti dV ini, Z kan tetap diam ya, Z. Lalu dx dy-nya kalian akan ubah seperti halnya di koordinat polar, yaitu jadi r dr d theta. Lalu batas-batasnya tinggal kalian lihat saja. Z-nya dilihat dari permukaan mana sampai permukaan mana, R-nya dari mana sampai mana, lalu theta-nya juga. Oke, contohnya misalnya yang ini. Wilayah R-nya ini hanya lingkaran ini saja ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 9. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk polar, R-nya 0 sampai 3, theta-nya 0 sampai 2 pi. Lalu wilayah G ini ya, itu berarti pasangan R theta yang ada di R kapital ini sama Z-nya dari permukaan 0 sampai yang di atas yaitu akar 25 min R kuadrat. Oke. Jadi integralnya tinggal dihitung saja. Ya. Ingat dV-nya itu adalah R dz dr d theta ya. Pengaruh dari dx dy-nya diubah ke polar. Oke, ini hitungan biasa. Kita mulai dari dalam dulu terhadap Z, berarti R ini nanti konstanta, dan seterusnya. Oke, nah di sini 02 theta 02 pi sampai di d theta itu saya buat jadi 2 pi duluan di luar ya. Ini pengaruhnya sama kayak ini loh. Yang di latihan cobalah 2 di pertemuan integral lipat 2 pertama gitu ya. Oke. Jadi karena di dalam ini tidak ada theta lagi, ini langsung jadi 2. Oke. Selanjutnya tentang koordinat bola. Yang ini yang mungkin agak berbeda ya.
Jadi kita misalkan rho itu adalah jarak suatu titik ke pusat ya, ke pusat 0, 0, 0 ini. Oke. Lalu theta itu sama kayak di koordinat polar. Jadi kita buat sudut rotasi dari sumbu X ke arah sumbu Y. Lalu pi itu adalah sudut nolnya di sumbu Z positif. Lalu kita rotasikan ke arah bidang XY. Gitu ya. Jadi nanti rotasinya paling jauh sampai pi ya, sampai sumbu Z negatif gitu. Oke. Jadi kemanapun gitu ya arahnya. Oke, jadi restriksinya nanti rho-nya positif, ya boleh sama dengan 0 sebenarnya. Ya, karena waktu rho sama dengan 0 itu theta dan pi-nya bisa ditulis uh, berapapun gitu ya sebenarnya. Oke, jadi direstriksi seperti ini supaya uh, apa bisa dengan unik kita menuliskan titik-titik yang ada di koordinat pola. Ya, untuk ilustrasinya misalkan di koordinat kartesius kita punya titik x, y, z seperti ini. Lalu kita ubah ke koordinat tabung. Jadi yang awalnya kotak seperti ini kalau di koordinat tabung jadi kayak ada bagian tabung gitu ya. Kayak gini di titik ini. Oke, jadi panjang yang ini nanti R gitu. Panjang yang ini R dan sudut yang ini theta. Dan tinggi ini Z gitu. Berarti nanti hubungan X, Y, dan R theta ya sama kayak di gitu. R cos theta dan R sin theta ya. Oke. Oke, jadi di koordinat tabung ini kita bawa ke koordinat bola. Dalam hal ini tetanya akan ya sama saja. Sedangkan yang diambil itu sekarang jaraknya bukan R ini, bukan R yang ke sini, tapi jarak dari titik ini ke pusat yaitu rho. Lalu sudutnya satu lagi kita lihat dari sumbu Z ke titik yaitu P di sini ya. Nah, kalau kita gambar dari titik ini ke bawah, yang ini panjang ini R ya. R itu lebih kecil daripada rho. Gitu. Oke, dan kalau kita gambar lagi segitiga yang di dalam ini keluar, berarti sudut yang di segitiga ini kan besarnya P min P min P ya. Ini pakai H. Ini P yang nggak pakai H. Oke. Lalu panjang yang di sini rho, yang di sini Z, di sini R. Gitu ya. Berarti kita punya hubungan R itu adalah rho sin P, lalu Z itu rho sin P. Gitu. Dengan kata lain, kalau kita tulis X-nya, nah sekarang R ini kita ganti jadi rho sin P cos theta, Y-nya juga jadi rho sin P sin theta. Ya, ini saya rangkum dalam satu tabel. Bisa kalian lihat bahwa dari X, Y, Z ke tabung, X, Y, Z ke koordinat bola seperti ini. Ya. Kalau R theta Z yang awalnya ditabung, bawa ke kartesius seperti apa, bawa ke bola seperti apa, dan seterusnya. Oke. Oke, jadi selanjutnya bagaimana kita melihat volume dari partisi di koordinat bola. Ya. Kita anggap saja bahwa delta rho, delta pi, delta theta itu cukup kecil sehingga bentuk partisi ini kita bisa anggap kayak balok. Jadi tinggal volumenya sisi ini dikali sisi ini dikali sisi ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Nah, untuk sisi yang tergantung dari jarak ini akan panjangnya kira-kira delta rho. Lalu selisih yang akibat dari rotasi sudut pi ini ya kira-kira panjangnya adalah jari-jari lingkaran yaitu rho dikali dengan sudutnya. Ya. Jadi sudutnya adalah delta pi. Lalu untuk yang ini panjangnya ya kira-kira kalau kita gambar ke bawahnya itu kira-kira ya jari-jari R dikali dengan delta theta seperti ini. Tapi R-nya sendiri adalah rho sin pi. Jadi kita punya ini adalah rho sin pi delta theta.
Jadi volumenya tinggal kita kalikan saja seluruh sisi ini, sehingga didapat seperti ini. Oke, yang artinya kalau kita tulis integralnya dalam koordinat bola, dv-nya itu yang ini full. Ya, rho kuadrat sin pi. Do rho do pi do theta. So, d rho d pi d theta, bukan do. Nah, di sini ada beberapa volume benda di koordinat bola yang saya ambil dari buku. Jadi kalau ada bola yang di tengahnya bolong seperti ini, oke, kita bisa lihat perubahan jarak dari setiap partisinya itu, yaitu rho-nya dari rho 1 sampai rho 2, ya, jari-jari bola dalam sama jari-jari bola luar. Berarti rho-nya dari rho 1 sampai rho 2. Lalu perubahan sudut pi-nya itu kita mulai dari sumbu Z sampai full ya ke bawah, berarti 0 sampai pi gitu. Sedangkan tetanya putarnya ya full, kan full habis ya, x-nya full. Itu jadi 0 sampai 2 pi. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga satu lagi misalnya yang ini kita punya ya ini tabung sama bola ya sebenarnya, tabung bukan kerucut, sorry. Kerucut sama bola yang ya seperti itu. Di sini di tengahnya ada juga yang bolong gitu ya. Ada yang bolong. Nah, yang pertama kita ambil sembarang partisi dulu dari row-nya. Kita lihat aturan perubahan row-nya. Itu dari 0 sampai ke ini, row 0 ini. Oke. Berarti row-nya dari 0 sampai row 0. Lalu perubahan ini terhadap sudut pi. Ya, sudut pi. Berarti dari pi yang dalam sampai pi yang luar. Kita punya di sini pi yang dalam itu pi 1, yang luar itu pi 2. Berarti kayak gini. Lalu partisi yang ini kita putar sampai membentuk seluruh wilayah yang ada gitu. Jadi ini 0 sampai 2 pi seperti ini. Oke, lalu untuk yang ini juga sama. Kita ambil dulu partisi row-nya 0 sampai ke sini misalnya. Nah, di sini apa gitu. Nah, bidang yang di atas ini diatur oleh Z sama dengan A. Z sama dengan A itu, kita tahu Z itu aturannya adalah rho cos pi. Jadi kalau Z sama dengan A itu berarti rho cos pi sama dengan A. Berarti rho-nya itu adalah A secant pi. Oke, jadi dari sini 0 sampai ke A secant pi. Oke. Lalu kita lihat partisi yang hijau ini kalau kita bawa dari sumbu Z, kita rotasikan shoot gitu sampai ke sana. Berarti pi ini akan bergerak dari 0 sampai ke sudut yang terjauhnya yaitu pi 0 di sini. Lalu partisi ini kita putar mendapat 0 sampai 2 pi supaya mendapat bentuk full. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya yang ini kita tahu kalau yang di sini adalah kerucut Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, artinya ini kan R. Berarti Z itu sama dengan R. Karena tan Pi itu adalah R per Z, berarti Pi-nya itu adalah Pi per 4 ya. Ini PHI, ini PI. Oke. Jadi volume dV-nya itu kita ganti jadi bentuk ini. Rho kuadrat sin Pi. Ya, ini bentuk dari koordinat bola. Lalu rho-nya itu dari 0 sampai 4. Pi-nya berarti dari 0, yang paling jauhnya tadi Pi per 4. Theta-nya dari 0 sampai 2 Pi. Ya, tinggal dihitung saja, nanti dapat bentuk hasilnya seperti ini. Ya, selanjutnya tentang perubahan variabel. Di perubahan variabel ini, kita misalkan X-nya
Y-nya dan Z-nya itu adalah suatu fungsi 3 peubah. Ya. Nanti kita akan mengubah X, Y, Z ke dalam bentuk UVW. Gitu. Nah, di sini misalkan suatu wilayah S di ruang UVW itu dipetakan ke wilayah R di ruang X, Y, Z oleh pemetaan X, Y, Z yang ada di sini. Oke. Nah, untuk melihat Jacobiannya, sekarang determinannya dalam bentuk matriks 3 kali 3 karena kita punya 3 variabel sekarang. Aturannya tetap sama, yang ke sananya adalah yang UVW-nya, lalu ke bawahnya itu X, Y, Z. Tinggal kalian hitung saja determinan ini. Lalu kalau hasil Jacobiannya ini tidak berubah tanda di S, ya, kita punya bentuk yang ini. X, Y, Z-nya kita bisa ganti jadi UVW, yang awalnya integral di R, sekarang integral di S, dan dv-nya diubah menjadi mutlak Jacobian dv yang baru. Tentu dv yang kiri dan yang kanan beda ya. Yang ini bergantung X, Y, Z, yang ini bergantung UVW. Nah, contohnya misalkan benda elipsoid yang ini ya, dia dalam aturan seperti ini dengan ABC-nya positif. Nah, kalau kita misalkan X-nya itu adalah A dikali U, Y seperti ini, Z seperti ini, maka kalau kita kembalikan ke atas, ini kan dalam bentuk bola berjari-jari satu. Oke. Dan kalau kita perhatikan Jacobiannya, ini kalau diturunkan terhadap U ya jadi A. Kalau diturunkan terhadap V dan ataupun W, ini jadi 0 X ini. Ya, jadi yang kita peroleh hanya A, B, C seperti ini yang determinannya langsung jadi A dikali B dikali C. Yang ini selalu positif. Karena kita bikin A, B, C-nya positif di sini. Oke. Jadi integralnya sekarang yang awalnya dari R, yang bentuk elipsoid, dv ini, kita bisa ganti jadi ke dalam bentuk bola, di mana Jacobian dikali dv gitu ya. Jacobiannya di sini ABC, dan di sini tinggal volume dari bola ini, yaitu 4pi per 3. Langsung, oke. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada cobalah beberapa. Nah, di sini latihan untuk integral lipat 3. Lalu di sini latihan menggunakan koordinat tabung. Dan di sini latihan menggunakan koordinat bola. Dan terakhir perubahan variabel. Latihan menggunakan perubahan variabel. Oke. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi pertemuan selanjutnya.